Meskipun orang lagi menyebut sekarang krisis sosial, jangan sampai kita menjadi bagian dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Setelah beberapa bulan, ya, tidak ada siaran streaming, jadi rasanya saya streaming agak sedikit kagok. Ya, hari ini satu keberkahan, kita bisa menggunakan kembali waktu yang kita miliki untuk membahas Dhamma. Baru saja tadi kita mendengarkan, yakni pemaparan dari Romo Tony sehubungan dengan apa yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Tentu tema di malam hari ini sebetulnya adalah tema sebagai sarana untuk melihat ke dalam batin kita. Mengapa? Karena apa yang kita bicarakan sesungguhnya bukan hal yang jauh dari diri kita. Karena kita adalah bagian dari masyarakat. Kalau masyarakatnya berubah, maka lambat laun, kalau kita tidak punya kewaspadaan, kita pun juga akan terpengaruh juga. Maka di dalam salah satu syair yang terdapat di dalam Mahaparinibbana Sutta, Guru Buddha sebelum memajamkan mata untuk keterakhir kalinya, beliau menyampaikan tentang Wayodhammo Sankhara Apamadena Sampadeta. Disitulah Guru Agung Buddha memberi satu pesan, yakni segala bentukan ini tidak kekal. Berjuanglah dengan tanpa kelengahan. Ini adalah hal yang menjadi pesan terakhir dari Guru Agung Sang Buddha. Dan itu tertuang di dalam Mahaparinibbana Sutta. Seperti apa yang tadi telah disampaikan, bahwasanya secara perkembangan teknologi informasi komunikasi yang begitu pesat yang kita rasakan, tentu tanpa kita sadari, kita pun juga bagian dari masyarakat. Maka topik ini sangat baik sekali. Apakah kita seperti apa yang tadi telah disampaikan? Misalnya, sekarang disebut berada di dalam krisis sosial. Apakah tanda-tanda dari krisis sosial? Tidak ada empati, tidak ada kepedulian. Ketika ada orang susah, bukan mengeluarkan tangan untuk memberikan pertolongan, tetapi mengeluarkan tangan untuk mengambil handphone, rekam. Ini adalah bagian dari masyarakat yang sekarang ada. Ini juga terjadi. Apakah kita bagian dari itu? Ya itulah gunanya kita diskusi Dhamma. Supaya meskipun orang lagi menyebut sekarang krisis sosial, jangan sampai kita menjadi bagian dari krisis sosial itu. Tidak ada empati. Namanya empati itu adalah tidak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kalau ada orang susah, tidak bisa menempatkan diri. Apa yang mesti saya lakukan? Ketika ada orang bahagia, juga tidak tahu apa yang mestinya dilakukan. Ini namanya krisis kepekaan sosial. Ditambah lagi, yakni krisis budaya. Dengan informasi teknologi yang begitu kencangnya, hampir setiap kali kita buka mata, disitulah ada pertukaran informasi komunikasi. Lambat laun, kalau kita tidak bercermin, lambat laun kita pun juga bagian dari krisis budaya juga loh. Apa tandanya? Tadi Romo Tony telah menyinggung bahwasanya krisis budayanya adalah sekarang mengarah kepada konsumtif. Tadi disebut juga ada hedonisme, termasuk juga ukuran kesuksesan adalah materi.
sampai melakukan apapun demi itu semua, tidak peduli dengan yang lain. Dan itulah hal yang terjadi di saat ini. Kita patut merenungkan, apakah kita bagian dari krisis budaya tadi? Yang semestinya kita punya hiri dan otapa, ciri dari dhamma. Malu untuk berbuat jahat, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Apakah itu masih tersimpan di dalam diri kita? Inilah yang patut kita renungkan. Karena sesungguhnya belajar dhamma itu bukan untuk orang lain. Kita diskusi dhamma adalah untuk mengembangkan batin, supaya batin kita berkembang. Maka Guru Agung Buddha menyebutkan di dalam syair Dhammapada, apa madu amatang padang, pamado macuno padang. Apa mata nak miati ye pamata yata mata. Ketidaklengahan adalah jalan menuju tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati. Mereka yang tidak sadar seperti orang mati. Apa madu? Tidak lengah. Itulah gunanya sati. Ingat, kehidupan sebagai manusia ini berharga. Apa yang sekarang sudah kita lakukan? Soalnya kita ini berpacu dengan waktu loh. Tambah hari ini tambah tua loh. Ya, kalau bertambah tua itu ada yang nyusul berikutnya loh. Esnya bertambah, sakit, susah. Ya. Kenapa bisa demikian, Bante? Itulah perubahan. Maka dengan waktu yang kita miliki di sini, meskipun dunia di luar berubah, krisis sosial, krisis budaya, mungkin ada di sekeliling kita. Tetapi, dengan kita mendengarkan Dhamma, disitulah kita menjadi orang yang tidak lengah. Karena disebutkan di dalam Teragata, disebutkan Dhammo Hawe, Rakati Dhammacari. Dhammo sucino sukamawahati. Esani sangso dhammo sucino. Nak dugating gacati dhammacari. Dhamma melindungi mereka yang mempraktekannya. Ajaran yang dipraktekkan dengan baik mendatangkan kebahagiaan. Inilah manfaat dari mempraktekkan Dhamma. Seseorang yang mempraktekkan Dhamma tidak akan menuju penderitaan. Nak dugating gacati dhammacari. Jadi seseorang yang hidup sesuai dengan Dhamma, dia tidak akan menuju ke tempat menderita. Ia akan memperoleh kebahagiaan. Dhammo sucino sukamawahati. Esani sangso, inilah manfaat dari Dhammacari. Jadi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, tema saat ini sebetulnya bagus untuk refleksi. Karena dalam diri kita ini ibu bapak, kenapa terjadinya? Ada krisis sosial, ada krisis budaya. Karena kita, kalau tidak punya Dhamma, kita akan terus dibawa oleh awija dan juga tanha. Dibakar oleh kesenangan, ditutupi oleh ketidaktahuan. Itulah gunanya di sini kita menjaga Dhamma. Arti dari menjaga Dhamma itu bukan semata-mata cetak buku sebanyak-banyaknya. Menjaga Dhamma di sini adalah bagaimana menjalankan Dhamma ini agar selaras dengan kehidupan kita. Bukan sekedar menjaga secara emosi, tetapi ada hal yang bisa kita berkembangkan. Karena disebutkan Dhamma tidak akan hilang karena diserang pihak luar. Tetapi Dhamma ini akan hilang kalau tidak ada yang mempraktekkan. Jadi Dhamma ini akan terlupakan kalau makin ke sini, makin sedikit yang mempraktekannya. Maka saya sangat berbahagia hari ini yang bergabung juga cukup banyak. Jadi minimal ada orang lah yang menjaga. Ya, diibaratkan seperti halnya jalan yang berada di tanah yang lapang. Awalnya jalan itu dilewati banyak orang, sehingga rumput tidak sempat tumbuh dan berkembang. Tetapi ketika jalan itu sudah tidak lagi dilewati orang, maka jalan itu
akan mulai tidak kelihatan karena tertutup oleh rerumputan. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dhamma Sang Buddha ini juga lambat laun. Jika kita tidak menggali kembali, kita tidak mencoba mempraktekkannya, maka ajaran ini pun juga lambat laun tidak ada yang mengenalnya. Meditasi tidak ada yang tahu. Apa itu sila juga tidak ada yang tahu. Apalagi berdana juga tidak ada yang tahu. Makanya di sini peran penting kita adalah apa yang sudah kita ketahui. Cobalah sedikit banyak untuk dipraktekkan. Inilah cara menjaga Dhamma. Dhamma tidak akan hilang karena diserang pihak luar. Tetapi Dhamma itu akan hilang dan terlupakan ketika tidak ada yang mempraktekkan. Dan seperti apa yang tadi disampaikan, dimulai dari siapa? Tidak lain adalah dari diri kita. Ya, menjadi biku memiliki kewajiban mendengarkan apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang sudah pernah didengar, menghilangkan keraguan-raguan, menunjukkan pandangan yang benar. Ini adalah bagian untuk mendukung di dalam praktek Dhamma. Maka di dalam kesempatan malam hari ini, era boleh berubah. Tetapi Dhamma yang Sang Buddha ajarkan, selama itu masih dipegang dengan baik, maka kehidupan bahagia bisa kita rasakan. Jadi kita belajar Dhamma ini bukan sebagai bahan untuk berdebat. Kita belajar Dhamma juga bukan untuk menyerang pihak lain. Tetapi Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha ini untuk kita kembangkan, supaya kita berkembang di dalam kebijaksanaan yang nyata, terwujud di dalam keseharian, yang terserta dengan memiliki welas asih. Dan saya yakin Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak tidak punya keyakinan, tidak mungkin hari ini bergabung di sini. Tidak mungkin. Mendengarkan begini ini tidak gampang. Apalagi jarak jauh. Ya, apalagi jarak jauh. Jadi Anda yang hadir di kesempatan saat ini, Anda menyadari betapa pentingnya praktek Dhamma. Betapa berharganya Dhamma yang sudah diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha. Karena kita tahu, makin ke sini, degradasi ini muncul. Karena Sang Buddha juga menyebut di dalam ulasan bahwasanya makin ke sini, di dalam Cakawati Sihananda Sutta juga disebutkan kan, nanti lambat laun perilaku manusia akan mengalami kemerosotan. Hiri dan otapa mulai hilang. Diliputi oleh awija dan tanha, hiri dan otapa menjadi hilang. Sehingga manusia ini kehilangan sisi kemanusiaannya. Bahkan sampai tiba saatnya bunuh-membunuh adalah hal yang biasa. Kenapa bisa terjadi? Inilah bahaya dari ketidaktahuan. Inilah bahaya dari kesenangan. Maka di tengah era yang sekarang sudah berubah, jangan sampai kita menjadi lengah. Inilah pesan dari Guru Agung Sang Buddha. Apa madu amatang padang, pamadu majuno padang. Seseorang yang tidak lengah, dia tidak akan mati. Tetapi ia yang lengah seperti orang mati. Kenapa Bante kok disebut seperti orang mati? Artinya tidak punya kemampuan untuk membuat berbagai macam kebajikan. Jadi seperti orang mati. Orang mati itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Demikian pula batin seseorang kalau tidak punya Dhamma. Seseorang hanya dituruti oleh kesenangan, kesenangan, dan kesenangan. Lupa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Lupa untuk melakukan hal-hal yang membawa pada kebahagiaan yang lebih tinggi. Karena untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih tinggi itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi di sini dengan kita mendekatkan diri kepada Dhamma, ini bukanlah hal yang tidak mungkin. Makanya menjaga Dhamma tidak lain adalah dengan mempraktekkan. Kalau ibu bapak masih rajin baca parita, masih rajin membaca sutta, masih ada keinginan untuk diskusi Dhamma, saya yakin ibu bapak tidak akan terbawa oleh krisis sosial,
maupun juga krisis budaya. Anda tetap menjadi sapurisa, orang yang baik. Anda akan tetap menjadi sapurisa, orang yang baik. Tidak ada yang mencela Anda. Kenapa? Karena hidup Anda sudah sesuai dengan Dhamma. Maka di kesempatan malam hari ini, tema ini menjadi refleksi ke dalam diri kita. Apakah sampai saat ini, apakah kita menjadi korban dari budaya yang berubah? Apakah kita yang sekarang ini menjadi pelaku yang tidak peduli dengan masyarakat? Inilah waktunya untuk bercermin. Inilah waktunya untuk merenungkan. Karena Dhamma itu setelah direnungkan, orang bisa berpikir. Setelah mendengar, orang bisa merenung. Dari perenungan itu timbul pemikiran. Dari pemikiran, seseorang akan tahu apa yang akan dikerjakan. Kenapa seseorang tidak mengerjakan sesuatu? Karena dia tidak pernah berpikir. Kenapa tidak punya kesempatan berpikir? Karena tidak punya kesempatan untuk merenung. Kenapa tidak punya kesempatan untuk merenung? Karena tidak punya kesempatan untuk mendengar Dhamma. Kalau ibu bapak punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, Anda punya kesempatan untuk merenung. Setelah Anda merenung, Anda bisa berpikir. Sehingga Anda tahu apa yang akan dikerjakan. Jadi di dalam kesempatan malam hari ini, inilah yang ingin Bante sampaikan. Mengingat waktu yang terbatas, semoga apa yang hari ini kita diskusikan menjadi refleksi, sehingga kita terus semangat di dalam praktek Dhamma. Dhammo hawe, prakati Dhamma cari. Dhamma melindungi mereka yang mempraktekannya. Dhammo sucino sukamawa hati. Ajaran yang dipraktekkan dengan benar akan mendatangkan kebahagiaan. Esani sangso Dhammo sucino. Inilah manfaat dari mempraktekkan Dhamma. Nak dugating gacati Dhammacari. Seseorang yang praktik Dhamma dengan baik tidak akan menuju penderitaan. Inilah yang ingin Bante sampaikan sebelum kita lanjutkan di dalam diskusi di dalam malam hari ini. Terus terang malam ini, ya, satu, ada rasa bahagia. Dua, hari ini baterainya low. Hari ini pagi siang sudah mengisi, jadi malam hari ini tinggal sisa-sisa. Dengan sisa waktu yang kita miliki ini, gunakanlah sebaik mungkin untuk mendengar, merenung, berpikir, hingga akhirnya tahu apa yang semestinya bisa dikerjakan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian.